Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wah, ini semakin menarik ya. Kenapa menarik Bang? Karena ya undang-undang TNI ini sudah disahkan ya. Demo semakin merajalela ya. Di Jawa Timur ini ada demo begitu kan. Di Jawa Timur kemarin ya sampai seolah-olah ya saling dorong-dorongan atau ricu dan sebagainya begitu kan. Sehingga apa yang terjadi ya? Siapa yang menjadi korban pada akhirnya? Ini ya terjadi kabarnya di Surabaya begitu kan ya, terjadi di Surabaya di Gerahadi di mana mahasiswa menuntut penolakan terhadap undang-undang yang kemudian disahkan ya. Ini secara tidak langsung masyarakat melihat begitu kan ya terhadap demo tolak undang-undang TNI di Surabaya ya, seolah-olah bisa saja ricu atau apa begitu kan. Ya, yang paling menarik di situ begitu. Nampaknya para petugas di situ nampaknya kewalahan menghadapi mahasiswa-mahasiswa itu. Padahal ya mulai dari petasan ya hingga molotov itu sudah diarahkan ke petugas itu. Tapi pada akhirnya juga bisa bertahan ya. Inilah yang terjadi di mana-mana ya. Mungkin kalau sudah di Jakarta, terus kemudian nanti di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur ya, ini sudah ada reaksi ya untuk penolakan terhadap undang-undang ya TNI itu. Walaupun sudah disahkan pada akhirnya. Tapi mau bagaimana lagi? Apakah Prabowo akan melihat bagaimana carut-marut di bawah demo terus sana sini begitu, sehingga ini akan menjadi kendala penting terhadap demokrasi, terhadap kemajuan demokrasi pada akhirnya. Karena apa? Karena semuanya tergantung dari presidennya, ya. Kalau seumpama tidak disahkan undang-undang itu, apa dampaknya, apa manfaatnya? Itu kan yang saya amati begitu. Makanya tidak heran ketika ada orang-orang yang kemudian mengkritik habis-habisan begitu kan di situ begitu ya. Bahkan ya tidak hanya itu undang-undang yang terjadi selama ini begitu yang sudah disahkan ya, saya kira mau bagaimana lagi? Karena apa? Karena perwakilan rakyat yang ada mulai di DPR itu sudah setuju semua. Dari partai itu sudah setuju semua begitu kan. Rakyat mau apa coba? Apakah ini punya peran ya? Ya kita ini kan punya wakil rakyat di situ di DPR. Apakah punya peran memperjuangkan penolakan itu? Saya kira juga tidak bisa. Ya karena apa? Karena semuanya kena karena partai yang menguasai di situ begitu kan. Percuma masyarakat atau rakyat demo sana sini pada akhirnya orang-orang itu begitu kan ya. Sekarang ini ya tidak bisa untuk dibatalkan, tergantung dari situasi pemerintahnya. Artinya apa? Tergantung situasi dari partainya begitu kan. Makanya tidak heran ketika demo sana sini begitu kan ya saling bisa saja ada makan korban dan sebagainya. Mulai dari demo besar-besaran dan sebagainya. Tapi pada akhirnya orang-orang yang ditahan di situ begitu yang demo kemarin di Gerahadi sudah keluar. Nah, ini sudah keluar tertawa, melambaikan begitu kan, melambaikan dan bernyanyi buruh tani di situ. Saya kira inilah yang terjadi di negara kita. Tetapi saya apresiasi yang sangat-sangat luar biasa kepada para mahasiswa yang berani ya untuk mengawal ya bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah, mengawal bagaimana undang-undang yang tidak sejalan dengan pemerintah. Pada akhirnya begitu kan ya, siapa lagi kalau bukan mahasiswa? Saya apresiasi luar biasa kepada adik mahasiswa itu. Artinya apa? Artinya sebagai kontrol lah terhadap pemerintah bahwa undang-undang itu memang benar-benar serius atau bagaimana. Jadi saya kira ini yang akan terjadi di negara kita begitu kan ya, bahwa apakah cukup efektif atau tidak atau apa. Tapi yang jelas ya TNI aktif atau siapapun ya begitu kan ya tidak boleh rangkap jabatan, dan di situ harus benar-benar ya mundur ya. Siapapun harus benar-benar mundur di situ. Artinya secara tidak langsung ya siapapun harus benar-benar mundur. Coba kita baca komentar dari netizen.
Sekitaran Gerahadi kawan ya mulai chaos. Polisi dengan menembakkan water cannon ya. Terus kemudian Surabaya ya panjang umur perjuangannya. Ini komentar dari netizen ya. Bahkan generasi apa? Generasi mereka mahasiswa. Mereka giat belajar banyak hal tentang hidup dan kehidupan mereka juga tidak korupsi. Mereka pemilik masa depan negeri ini. Ya, yang bobrok generasi yang mana loh? Ini komentar dari netizen. Ada pro dan kontra ya. Kok mau-maunya diadu domba atau bagaimana? Ini kan bukan adu domba, bos. Tapi bagaimana ya mahasiswa itu sebagai peran kontrol terhadap apa yang kemudian terjadi di negara kita. Bagaimana kalau negara reformasi? Negara kita yang sudah dianut sebagai reformasi, sistemnya adalah reformasi, tapi kembali kepada Orba. Juga tidak enak juga pada akhirnya. Jadi ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen begitu kan ya. Sehingga demo tolak undang-undang TNI ini banyak sekali diwarnai dengan saling dorong-mendorong di situ begitu, bahkan sampai ada pembakaran. Artinya secara tidak langsung ini siapa yang menjadi korban? Nah, itu yang kita lihat begitu kan. Memang siapa yang harus kita bela? Nah, ya tentu adalah rakyat di situ. Tentu adalah rakyat, semuanya harus rakyat ya. Jadi sudah ada di mana-mana, tenaga dan pikiran sudah tidak ada begitu kan, sudah plong. Ya pada akhirnya bagaimana kalau sudah seperti ini? Jadi saya kira rakyat sekarang ini sudah benar-benar muak begitu kan ya dengan lika-liku pemerintah yang kemudian seolah-olah tidak ada action sama sekali. Artinya secara tidak langsung seperti korupsi. Makanya Prabowo ini sebagai tanggung jawab besar sebagai seorang presiden ya. Kalau sudah undang-undang ini disahkan, silahkan action, tapi harus bagaimana yang terjadi korupsi-korupsi sekarang harus diungkap sebagai bentuk begitu kan ya, sebagai bentuk keberhasilan seorang Presiden Prabowo. Misalnya begitu kan ya, soal migas ya, korupsinya besar-besaran. Sekarang muncul lagi bagaimana minyak kita yang kemudian seolah-olah begitu yang awalnya dengan takaran ukuran 1 kilo malah tidak nyampe di situ. Ini kan sudah ada sesuatu hal yang kemudian dimainkan oleh mereka. Walaupun oknumnya sudah ditangkap, tapi kan para oligarkinya belum ditangkap ya. Seperti contoh misalnya begitu kan ya, pagar laut. Sekarang kemana begitu? Nah inilah yang mungkin masyarakat agak muak dengan hal-hal kayak begituan. Jadi saya kira ini merakyat ya ingin bagaimana pemerintah ini ada kemajuan dah ya. Jadi percuma kita itu sebagai rakyat Indonesia memilih presiden sana sini pada ujung-ujungnya sama. Artinya 11-12 dengan sebelumnya ya mau bagaimana lagi begitu. Jalan satu-satunya apakah revolusi? Lah mereka nggak ngasih haknya pendemo, padahal batas jam 6 sore. Lah, terus kemudian banyak sekali. Kadang aku mikir jadi polisi itu kasihan ya. Ini komentar-komentar dari netizen. Tapi bagi mas semuanya kasihan kok begitu. Siapapun ya, karena ini adalah rakyat Indonesia, semuanya kasihan. Kenapa? Karena yang kita demo, terus kemudian yang mendemo, semuanya adalah bangsa kita. Adik-adik mahasiswa demo seperti itu sebagai kontrol terhadap kebijakan pemerintah, sebagai kontrol terhadap apa yang kemudian dilakukan pemerintah. Saya kira ini bagus. Ya, saya kira ini bagus. Jadi saya kira kalau di luar sana terkesan ada nuansa-nuansa ya tidak sesuai dengan hal ini, mungkin belum punya dampak kepada dirinya ya. Jadi saya kira apa yang kemudian terjadi demo ini ya kita ambil hikmahnya saja begitu kan, bahwa di era bulan suci Ramadan ya, masyarakat ya turun ke jalan, ya rakyat mahasiswa turun ke jalan ini kan demi rakyat juga, pro terhadap rakyat. Tapi di luar sana banyak yang ada provokator, ada sini, biasalah dalam dunia politik. Makanya tanggung jawab besar seorang Prabowo ini bertambah ya. Ketika demo seperti ini maka Presiden Prabowo harus benar-benar berhasil, jangan gagal lagi. Mulai Danantara, mulai bagaimana pagar laut, bagaimana yang kemudian terjadi di negara kita, ya bersihkan semua dong ya. Jangan lalu kemudian 11-12 dengan era pemerintah sebelumnya. Ya biar apa? Biar ada action. Tapi kita lihat begitu kan, Prabowo masih belum ke bawah begitu ya, seperti Gibran. Artinya kalau Gibran set begitu kan ya, walaupun ya mereka yang dilakukan opo begitu kan ya, tidak ada solusi, tapi pada akhirnya yang penting turun.
Coba kita baca lagi komentar dari netizen ya. Ngasih lapak buat para buzzer kok enggak dikampres ya. Bandingkan dengan demonstran yang dipukul, diintimidasi ya. Jangan merasa paling tersakiti. Tapi ini sudah di mana-mana begitu kan. Tidak hanya di Jawa Timur ya, bahkan di Jateng bisa saja nanti ada ada demo besar-besaran di Jawa Barat dan bahkan di daerah-daerah yang lainnya. Tapi dengan adanya demo-demo di Jawa Timur ini menunjukkan bahwa masyarakat menolak terhadap undang-undang yang sudah disahkan itu, yaitu RUU TNI di situ. Nah, kita lihat saja apa peran penting dari seorang presiden ya, sehingga kalau sudah disahkan di situ, apakah hanya itu aja? Apakah hanya penambahan regulasi atau kebijakan semata atau bagaimana? Kita tunggu saja actionnya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.